Glory to Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini karena Engkau menyayangi kami. Betapa kami berharga di mata-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami sampai Engkau tidak menyayangkan nyawa-Mu Tuhan. Engkau lahir di tempat yang hina. Mati di tempat yang terhina, tak terpedulikan. Tapi puji Tuhan Engkau tidak berhenti di situ. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Memberikan kami kemenangan. Itulah sebabnya kami ada di sini. Kami di sini bukan menjadi orang yang menjadi korban. Kami di sini bukan menjadi orang yang hidup tanpa tujuan. Kami ada di sini karena kami adalah orang-orang yang menang karena Yesus. Haleluya. Tuhan, karena itu lawati kami. Kami rindu firman-Mu, sebab firman-Mu itu hidup. Yang menguatkan kami, memampukan kami untuk menaklukkan segala apapun dalam hidup kami. Karena kami dipanggil lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mohon pengurapan-Mu Tuhan. Sebab tanpa-Mu, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya diberkati berkata, amin, amin. Shalom, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk bisa mengambil bagian dalam firman Tuhan. Saya sudah menjadi bagian dari keluarga besar di tempat ini. Terima kasih untuk doa-doanya. Ya, saya baru kali ini bisa pergi ke Indonesia dengan cukup lama, 1 bulan Pastor. Jadi saya 1 bulan 3 hari. Jadi saya sangat bersyukur, biasanya cuma 2 minggu atau 1 minggu. Tapi kali ini lebih lama lagi. Karena ada pelayanan di Jakarta, di Jogja, Pontianak, dan nanti saya juga ke kampung di Kalbar. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bersama, memang beberapa tadi sudah ikut ibadah pagi hari, jadi mendengarkan berita yang sama. Tadi saya bisik dengan Pastor Stephen, apakah saya khotbah message yang lain atau sama. Beliau katakan biar adil jadi semuanya sama, porsinya sama. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita akan berbicara mengenai suatu topik, yaitu dari kegagalan kepada kemenangan. Ya. Amin. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Kita membaca dari kitab Rut. Ya, dari kemalangan kepada kemenangan. Ya. Puji nama Tuhan. Kitab Rut pasal yang pertama, saya mulai saja ayat yang ke-12 supaya saya lebih banyak untuk menikmati bersama dengan saudara-saudara firman yang Tuhan mau sampaikan. Tapi saudara bisa baca di rumah cerita mengenai yang terjadi di kitab Rut ini. Menarik sekali, hanya 4 pasal. Ya, 4 pasal. Ya, ini bagus karena supaya kita tahu juga sampai pada peristiwa Natal. Ya, jadi ini seperti khotbah pranatal ya. Nah, kita perut pasal yang pertama ayat ke-12. Pulanglah anak-anakku, itu kata Naomi. Pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun dalam malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara yang keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dengan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah
bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks ini bercerita mengenai satu keluarga. Keluarga itu suaminya bernama Elimelek, istrinya bernama Naomi. Kemudian Elimelek dan Naomi mempunyai 2 putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Lalu terjadilah kelaparan di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, di tanah Yehuda, di Bethlehem, di mana keluarga Elimelek menetap, dan mereka memilih untuk meninggalkan tanah itu dan pergi ke daerah Moab. Padahal kita tahu bahwa di dalam hukum Taurat dilarang orang Israel itu untuk bergaul atau tinggal di antara orang-orang yang tidak bersunat atau yang tidak percaya kepada Elohim. Nah, kemudian pergilah mereka meninggalkan Bethlehem, lalu mereka pergi menuju Moab dan menetap di Moab. Sementara di Moab kemudian kedua putra dari Elimelek dan Naomi, Mahlon dan Kilion, mengambil perempuan dari Moab. Ya. Jadi kita lihat yang pertama mereka meninggalkan tanah perjanjian, yang kedua mereka menikahkan anak mereka dengan orang yang tidak sesama orang sebangsanya, yang keduanya dilarang oleh Tuhan. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Ya. Kemudian mereka menikah, memiliki 2 anak mantu dari Moab, Orpa dan Rut. Kemudian mereka hidup dengan harmonis. Bahkan mereka sangat bahagia ya, karena Rut dan Orpa rupanya dididik secara pengenalan akan Elohim di keluarga Elimelek. Sehingga banyak sebutan Yahweh dalam kitab ini, menunjukkan bahwa baik Orpa maupun Rut mereka sudah mendedikasikan iman mereka, bukan lagi iman mereka di Moab, tapi mereka sudah menyembah Elohim yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tapi seiring waktu kemudian matilah Elimelek, kemudian mati juga Mahlon dan Kilion. Tinggallah 3 janda dalam satu rumah. Ya, ini bisa dibikin sinetron, 3 janda satu rumah. Ya. 3-tiganya statusnya sama, nasibnya sama, kemalangan yang mereka hadapi adalah sama. Tapi yang membedakan ketiga wanita ini, yang membedakan ketiga janda ini adalah respon mereka terhadap persoalan, respon mereka terhadap suatu masalah. Ya. Mari kita belajar yang pertama, tokoh yang pertama yaitu Naomi. Nama Naomi itu pleasant one or beauty. Jadi sebenarnya dia adalah pribadi yang menyenangkan atau yang cantik atau indah, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini dalam pasal yang 1 maupun nanti pasal terakhir dalam kitab Rut, Naomi seringkali tidak mau menyebut atau orang menyebut dirinya Naomi, tetapi dia bilang sebutlah aku Mara. Artinya apa? Pahit. Dari seorang yang beauty, seorang yang menyenangkan, menjadi seorang yang pahit. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga orang ini melihat persoalan dalam sisi yang berbeda, meresponnya dengan cara yang berbeda. Ketika Naomi melihat kenyataan bahwa hidupnya itu dalam kemalangan, dia mendengar berita bahwa di Bethlehem Tuhan sudah melawat, sudah memberi umatnya kelimpahan. Dan dia bermaksud kembali karena tidak ada harapan lagi di daerah Moab. Dulu dia menggantungkan pengharapan dari masa depannya di daerah Moab. Sekarang dia tinggalkan itu karena tidak ada masa depan lagi dan dia kembali ke tanah asalnya. Nah, saudara, reaksi Naomi terhadap persoalan dalam hidupnya adalah ketika kemalangan, musibah menimpa dia kehilangan suaminya. Dia memiliki pemahaman yang benar sebenarnya dengan Tuhan, tapi dia memilih untuk hidup di dalam kepahitan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, dia terus-menerus mengulangi bahwa saya adalah hidup dalam kepahitan. Tuhan mendatangkan malapetaka dalam hidup saya. Jadi saya tidak layak lagi disebut Naomi. I'm not beautiful anymore. I'm not the pleasant one anymore. Ya, I'm bitterness.
Saya bukan seorang yang menyenangkan, bukan seorang yang cantik, tapi saya adalah orang yang penuh dengan kepahitan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia mengenal Elohim, dia mengenal Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, dia tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia tahu bahwa Allah sanggup mengatasi segala masalah, tapi dia memilih untuk tinggal dalam kepahitan. Hari ini saudara bisa bertemu dengan siapa saja teman-temanmu. Mereka mungkin rajin ke gereja, mungkin mereka rajin melayani, tapi mereka tinggal di dalam kepahitan dalam hidup mereka. Nah, itu sebabnya saudara, kepahitan itu yang membuat hidupnya tidak berkemenangan. Itu sebabnya dia tidak bisa melihat karya-karya besar Allah di dalam hidupnya karena dia membiarkan masalah itu memahitkan hidup dia. Dia membiarkan persoalan itu mendatangkan kepahitan dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara mungkin sedang kepahitan dengan seseorang. Mungkin saudara kepahitan karena ditipu, saudara kepahitan karena ditinggalkan, saudara mengalami kepahitan karena disakiti, saudara mengalami kepahitan karena saudara dicurangi, saudara dibully, saudara dilakukan tidak adil. Hari ini saudara harus lepaskan kepahitan itu. Karena kepahitan itu akan menahan berkat Allah mengalir dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Naomi melihat persoalan itu, maka dia memilih untuk hidup dalam kepahitan. Bahkan dia mengganti namanya sendiri. Berapa banyak di antara orang Kristen, tidak ada di gereja ini saya percaya, mengganti namanya. Ya. Apa namanya? Saya orang yang gagal. Dia menyebut dirinya. Ya Tuhan bilang, jadilah menurut imanmu. Ada orang bilang, saya orang bodoh, nggak bisa naik level. Jadilah menurut perkataanmu. Padahal namanya Markus, Yohanes, dia ganti namanya gagal. Dia ganti namanya tidak berhasil. Dia ganti namanya penuh dengan bermasalah. Begitu banyak orang Kristen mengganti namanya, menggelar dirinya. Saya orang yang tidak pintar. Saya orang yang gagal. Saya orang yang selalu disakiti. Saya orang yang tidak bisa mengampuni. Saya orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Begitu. Ada seorang ibu bilang, Pak, kita kan cewek ini hobinya dendam katanya. Oh begitu ya Bu? Iya, Bapak nggak tahu ya, kita hobinya dendam. Oh, saya jadi baru tahu dari ibu itu, apakah ibu-ibu di sini ada yang hobinya dendam? Iya, dia sudah menaruh namanya, bukan lagi Naomi, bukan lagi yang menyenangkan, tapi dia seorang pendendam. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam kepahitan akhirnya mengutuk dirinya sendiri. Menggelar hal-hal yang negatif dalam dirinya. Seorang yang bodoh lah, seorang yang tukang gagal lah, seorang yang tidak bersekolah dan segala macam. Dia gelarkan apa saja. Padahal bagi Allah, Allah tidak peduli dengan gelar saudara. Entah saudara nggak berpendidikan, entah saudara berpendidikan, bagi Allah saudara berharga di matanya. Amin. Tapi kita yang membuat diri kita tidak berharga. Makanya saya sering kalau di Perth itu saya bilang sama anak-anak muda, kadang-kadang anak muda udah belum umur 40, 50, mereka sudah jalannya sudah bongkok, karena sudah seperti tidak ada harapan. Sedih. Ya, Bapak Ibu saudara dalam kasih dalam Tuhan Yesus, semua orang di dunia ini punya masalah, benar? Tidak ada orang yang tidak terlepas dari masalah, saudara. Tapi yang membedakan adalah bagaimana reaksi kita terhadap masalah itu. Bagaimana kita menghadapi kemalangan ketika kemalangan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tadi lagu itu bilang, aku diberkati, aku diberkati. Tapi seringkali kita tidak memahami untuk menjadi hidup yang diberkati, ada banyak proses yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Mengajar kita untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jadi Naomi memilih untuk hidup dalam kepahitan. Akhirnya dia putus asa, kecewa, dan dia tidak bisa melihat rencana Tuhan. Tadi pagi saya juga sudah sharing, di Australia ada satu semacam riset. Memang dia bilang jantung itu pembunuh yang kelas atas, ya, kemudian stroke dan sebagainya, itu kanker, itu adalah juga yang sangat ditakuti. Tapi orang tidak sadar bahwa depresi, stres itu pembunuh nomor 1. Ya, kalau dia sudah ada jantung, ada yang lain, ditambah stres, ya cepat dia ke surga, saudara-saudara. Ya. Dan tidak sedikit orang yang tidak ada masalah dengan jantungnya,
Tidak ada masalah dengan ginjal, tidak ada masalah dengan liver, tidak ada masalah dengan darah tinggi, darah rendah atau kolesterol. Tapi tiba-tiba meninggal. Kenapa? Karena stres, depresi. Di Australia tuh banyak orang yang terkena goncangan jiwa dan banyak orang yang berusaha untuk bunuh diri. Heran ya, padahal negaranya negara yang maju. Negara yang diberkati Tuhan. Tapi begitu banyak orang memilih untuk hidup di dalam keputusasaan. Ya, saya bertemu dengan banyak orang imigran dari negara Timur Tengah karena saya hampir tiap minggu sejak tahun lalu tidak mengembalakan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa saya melayani di gereja Irak, orang-orang Irak. Saya melayani gereja orang-orang Sudan. 2 minggu lalu saya khotbah di gereja orang Sudan. Dan ya, saya khotbah di antara orang-orang aborigin dan orang-orang bule juga. Bukan karena saya hebat, tetapi karena proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi maksud saya bahwa di Australia, negara yang begitu luar biasa, jaminan sosial. Kalau ibu-ibu muda melahirkan, itu ada uang ngedennya, istilah saya ada uang ngeden. Ya. Melahirkan itu dibayar 7.000 sekarang. Ada mau melahirkan di Australia? Silakan. Iya, saya pikir yang punya anak siapa, yang bayar siapa. Kalau di sini kan ibu-ibu itu sudah mau melahirkan harus tahan dulu karena negosiasi ini rumah sakit mau dibayar berapa dulu. Kalau di sana ibu-ibu nggak usah mikir. Pokoknya melahirkan begitu cereng nanti uangnya bisa masuk $7.000 untuk jaminan ibu yang melahirkan. Nah, tapi anehnya orang-orang bule nggak mau banyak anak. Nah, jadi kalau nanti 10 tahun yang akan datang sudah dengar lebih banyak orang Irak, orang Sudan, orang Yaman, orang-orang dari Timur Tengah, karena mereka memang sudah punya 4 anak, masih bisa punya 2 istri, mesti 3 istri. Dan setiap lagi kali melahirkan pemerintah yang bayar. Ya, jadi penduduknya bisa memang banyak orang mereka nanti. Ya, tapi kita kembali kepada konteks ini bahwa semua orang punya masalah, punya proses dalam hidupnya. Tapi bagaimana kita melihat proses itu? Bagaimana respon kita terhadap proses? Bagaimana respon kita terhadap ujian yang kita hadapi setiap saat? Saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah mendatangkan ujian melebihi kekuatan kita. Amin. Mengapa Tuhan mengizinkan keluarga Elimelek harus mengalami penderitaan dan mereka harus mengungsi pergi ke tempat lain? Apakah Tuhan tidak mampu memberi makan umatnya? Bukan. Tuhan izinkan semua proses itu untuk membentuk orang-orang percaya. Untuk membentuk karakter kita. Supaya kita tahu apa artinya bersandar kepada Tuhan. Karena di balik badai, di balik tantangan, di balik setiap kesulitan dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Nah, kalau kita, pendeta bilang sama saya, jemaat ya ini bukan di sini di Australia ya. Di sini katanya kita tuh heran ya. Kita khotbah dengan luar biasa, tapi jemaat tuh datang ke gereja aja malas katanya. Mereka enggak terlalu dengar firman, mereka enggak dengar pendeta katanya. Tapi kalau mereka ke dokter spesialis, mereka dengar dokter. Suara dokter rupanya lebih berkuasa dari suara pendeta. Suara dokter lebih berkuasa daripada suara firman. Ada seorang yang saya kunjungin, dulu saya tegur dia karena habis ibadah, bapak ini merokok di depan anak-anak sekolah minggu. Saya panggil dia, Pak jangan merokok. Ya saya bilang, mana ada ayatnya orang merokok tidak masuk ke surga. Ya bukan soal ada ayatnya atau tidak, itu untuk kesehatan bapak. Terus yang kedua, bapak tidak memberikan contoh itu anak-anak sekolah minggu kita melihat bapak, nonton bapak merokok. Bukan merokoknya itu yang saya persoalkan, tapi saya bilang memberi keteladanan yang tidak baik kepada anak-anak. Dia tidak dengar, lalu dia pindah gereja karena dia tersinggung ya. Saya nggak peduli, tugas saya sudah selesai, ya kan? Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setahun kemudian saya dipanggil oleh seseorang. Dia bilang tolong telepon kunjungin bapak ini. Dia ada rumah sakit karena dia jantungnya lagi dioperasi jantung dan diganti dengan mesin di sini. Terus ketika saya berdoa di sana, kebetulan dia dari Sumatera, ya ada orang Batak di sini ya. Ya. Seandainya aku dulu dengar Pak Pendeta, katanya, aku tidak begini. Ya saya bilang, Bapak lebih dengar suara
dokter pada suara pendeta, itu akibatnya saya bilang. Kalau dulu Bapak tidak marah dan tidak tinggalkan gereja karena saya tegur jangan merokok di depan gereja, di depan anak-anak, pasti Bapak nggak akan kena serangan jantung seperti sekarang. Ya dia diam aja, baru kali ini dia diam. Karena ya sudah dipasang impos di sana sini. Tapi maksud saya bahwa bagaimana reaksi kita terhadap persoalan itu yang sangat menentukan. Naomi memilih untuk pahit. Dia memilih kepahitan dengan orang. Dia menyalahkan keadaan. Dia menyalahkan Tuhan. Karena mendatangkan malapetaka itu. Padahal Tuhan mengizinkan persoalan itu datang. Supaya Naomi akan melihat ada perkara besar yang Tuhan sediakan di depan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua adalah, tokoh yang kedua adalah Orpa. Orpa ini percaya kepada Tuhan, kepada Elohim. Dia semangat. Dia sampai berkata, jangan tinggalkan kami tidak mau tinggalkan ibu. Kemana ibu pergi, kami pun pergi. Tetapi kemudian dia memilih untuk menyerah dan kembali kepada masa lalunya. Contoh orang yang kedua adalah, dia bisa bersemangat dalam mengiringi Tuhan. Tapi ketika ada masalah, ada pergumulan, dia memilih untuk menyerah dan kembali kepada masa lalunya. Makanya dulu, zaman saya dulu tahun 70-an atau 80-an ada lagu dangdut yang mabuk lagi itu. Ingat ya, mabuk lagi, katanya mabuk lagi ya. Karena orang hidup seperti itu gampang menyerah. Ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Orpa akhirnya mengasihkan diri sendiri. Dia lihat persoalan ini sangat sulit, sangat berat, tidak ada jalan keluar. Dan akhirnya dia meninggalkan Naomi dan dia pergi ke Moab, kembali kepada Allahnya, kembali kepada masa lalunya. Ada banyak orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mengalami kelahiran baru, mengalami berkat Tuhan. Tapi ketika diproses akhirnya kembali kepada masa lalu, judi lagi, nyeleweng lagi. Ya. Kemudian apa? Melakukan hal-hal yang dulu, mabok lagi. Mengapa? Karena mereka menyerah dalam hidup ini. Tadi pagi saya katakan selama saudara dan saya tidak menyerah, maka ada Tuhan yang bekerja untuk menopang saudara. Amin. Selama saudara tidak give up, tidak give in, maka saudara akan melihat Tuhan akan bekerja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mengizinkan persoalan itu datang, itu artinya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak akan memberikan berkat yang besar kepada orang yang tidak mampu, yang tidak punya karakter yang baik. Saya baca satu cerita di biografi saudara. Singa itu kalau musim kawin, bukan karena kekurangan singa betina, tapi singa-singa itu yang jantan-pejantan itu, mereka bertarung. Dan ada dua pilihan. Kalau singa ini lemah, maka dia melarikan diri, babak belur, atau dia mati dalam pertarungan itu. Dan saya lihat singa-singa wanita itu, singa-singa betina ya maksudnya. Tidak ada yang menolong, mereka cuma lihat saja. Dan akhir dari story itu, dari pertarungan itu, maka singa yang kuatlah yang akan mengawini dengan singa-singa betina itu. Nah, mengapa hukum alam Tuhan mengizinkan itu terjadi? Karena predikat singa sebagai raja rimba itu tidak akan melahirkan singa-singa yang lemah. Maka singa yang jantan, singa yang kuat, yang perkasa, yang mampu bertarunglah yang akan meneruskan generasi singa-singa yang selanjutnya. Saya akhirnya mengerti dari komentator itu, mengapa hukum alam, kalau istilah dia, hukum alam membiarkan singa-singa yang lemah itu mati dalam pertarungan atau melarikan diri. Karena secara hukum alam dia bilang, alam tidak akan mengizinkan generasi singa-singa selanjutnya menjadi singa-singa yang lemah. Nah, pelajaran apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita? Tuhan juga pernah berkata dalam kitab Hakim-Hakim, aku membiarkan bangsa-bangsa tertentu untuk tetap tinggal, supaya generasi yang tidak pernah berperang dari antara orang Yahudi akan belajar untuk berperang. Karena untuk masuk tanah Kanaan itu, supaya mereka tidak hanya masuk dengan gampang, tapi mereka menyadari bahwa memperoleh tanah perjanjian itu ada sebuah harga yang harus dibayar.
Kita diberkati. Kita berdoa supaya Tuhan berkati saya, berkati generasi dan keluarga saya. Tapi ketika proses itu datang, kita mengeluh seperti Naomi, kita kepahitan seperti Naomi, kita kemudian menyerah seperti Orpa, kita meninggalkan Tuhan dan kembali kepada masa lalu kita. Dan akhirnya kita tidak melihat Tuhan bekerja. Saudara tahu keahlian Tuhan itu. Salah satu keahlian Tuhan, Dia ahli untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dia sangat ahli untuk menolong yang berantakan, yang hancur seperti saya ini. Diperbaikan dan diperbaharui. Dia sangat ahli di bidang itu. Dia sangat ahli menolong saudara yang gagal, saudara yang tidak mampu, saudara yang sedang bermasalah. Dia sangat ahli menolong dan memberikan saudara jalan keluar. Itu sebabnya Tuhan bilang, selama engkau tidak give up, selama engkau tidak menyerah, maka Tuhan adalah Tuhan yang ahli. Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia menjadikan sesuatu yang nol menjadi sesuatu yang berkelimpahan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia tidak pernah berubah. Dia ahli untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia sangat ahli menolong orang yang tidak mampu menolong dirinya. Dia sangat ahli menolong orang yang lemah seperti saya dan saudara. Karena itu jangan pernah menyerah. Saudara tahu bahwa dua hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Bukan karena Dia tidak maha kuasa. Dia tidak bisa berdosa karena Dia tidak bisa bertentangan dengan hakikat dirinya. Maksud. Yang kedua, Dia tidak bisa menolong orang yang menyerah. Kalau sudah menyerah, Tuhan pun tidak mau tolong saudara. Tapi selama saudara tidak menyerah, walaupun saudara jatuh tergeletak, masih ada harapan. Karena Tuhan sanggup menolong saudara, amin. Karena itu kalau hari ini saudara mencoba untuk putus asa, seperti Naomi hidup dalam kepahitan, saudara datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Karena dengan itu, saudara mengecilkan pekerjaan Tuhan. Seolah Tuhan tidak mampu menolong saudara. Seolah Tuhan tidak mampu mengangkat saudara. Sehingga saudara harus berlinang air mata dan mengasihi diri sendiri. Dan hidup dalam kepahitan dan akhirnya saudara menyerah. Padahal Tuhan sedang menanti saudara untuk berkata seperti Rut. Aku tidak akan menyerah apapun harga yang harus dibayar. Karena aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Aku tahu bahwa aku berharga di mata Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupku. Ketika saudara punya sikap seperti itu, Tuhan akan menolong saudara dengan segera. Bapak Ibu Saudara, tapi pertanyaan Tuhan, itu pertanyaan orang Kristen di seluruh dunia. Kalau memang Tuhan itu mengasihi dan Tuhan Maha Kuasa, mengapa engkau membiarkan orang benar menderita? Mengapa engkau membiarkan para pelayan sakit? Mengapa engkau membiarkan orang-orang gereja kesulitan dalam hidup, dalam ekonomi, dalam pernikahannya? Ini persoalannya saudara. Karena manusia itu kalau tidak dikasih persoalan, manusia itu akan meninggalkan Tuhan. Tuhan mengizinkan segala hal itu terjadi untuk membentuk karakter kita seperti karakter Yesus. Percayalah saudara. Saya banyak diproses oleh Tuhan. Pastor Stephen, Pak Joe tahu bagaimana story saya. Tapi satu hal yang saya pilih adalah saya memilih untuk tidak pernah menyerah. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu dibully di sekolah, karena seringkali di sana kita orang Asia dibully oleh orang-orang bule. Anak saya sampai stres. Saya tidak tahu sampai begitu depresnya karena dibully di sekolah. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, saudara anak-anak, saya bilang, kamu tidak boleh peduli dengan apapun kata orang. Sekalipun seluruh dunia ini menjelekkan, berbicara tentang namamu, jangan peduli. Saya bilang, mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, saya bilang, karena kamu itu berarti berharga di mata Tuhan. Kita punya Tuhan, kita tidak tergantung harga diri kita kepada apa kata orang. Saudara tahu, saya bilang, di dunia ini begitu banyak orang stres, karena dia takut apa kata orang nanti kalau saya ini. Apa kata tetangga saya nanti kalau ini. Kita itu stres karena kita berusaha menyenangkan semua orang. That's impossible. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Karena kita terlalu dengar apa kata orang tentang diri kita. Kita harus berhenti.
mendengar apa kata orang tentang diri kita. Kita harus terus mendengar apa kata Tuhan tentang diri kita. Amin. Wah, you berharga, you itu biji mata Tuhan, you adalah kekasih-kekasih Tuhan. Itu. Terus yang kedua saya bilang, mengapa you tidak boleh mendengarkan kata apa ejekan orang terhadap, karena kamu adalah berharga di mata Tuhan. Yang kedua adalah saya bilang, karena kamu tidak minta makan dari mereka. Peduli amat saya bilang. Why you care about what people say about you? Kamu tidak minta makan dari mereka. Yang biaya sekolah kamu tuh siapa? Tuhan. Tentu melalui papi mami yang kerja keras. Ngapain kamu peduli dengan apa kata ke teman-temanmu? Saya bilang gitu. Kamu harus mendengar apa kata Tuhan tentang dirimu. Karena kamu tidak minta, kamu hidupmu tidak tergantung pada mereka. Kamu tidak minta makan dari mereka. Hidupmu sehari-hari bukan dari mereka. Jadi jangan pedulikan kalau orang merendahkan dirimu. Terus yang ketiga saya katakan, bahwa ada rencana Tuhan besar dalam hidupmu. Saya bilang, jangan lihat hari ini. You might be struggle today. Anda mungkin sedang sulit hari ini. Tapi hari ini bukan the end of the story. Bukan akhir dari segalanya. Anda mungkin terpuruk hari ini. Orang mungkin mengejek saudara, tapi jangan peduli. Karena hari ini bukan akhir dari segala-galanya. Karena Tuhan masih punya hari esok buat Anda. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, berapa banyak orang sukses hari ini, termasuk pemilik KFC itu. Berapa banyak bisikan, ejekan orang terhadap dia. Tapi ketika dia terpuruk, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak peduli apa kata ejekan orang. Dia bersandar kepada Tuhan. Karena dia tahu hari esok itu ada milik Tuhan. Jadi kalau saudara sedang terpuruk, orang lain menertawai saudara, jangan sakit hati. Biarin aja. Karena itu bukan akhir dari sejarah hidup saudara. Itu hanya bagian dari story yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lihat di sejarah di Alkitab, banyak orang-orang benar yang terpuruk, yang terhina, yang disingkirkan oleh orang sesamanya. Tapi Tuhan kemudian angkat dia. Kita taruhlah sepertinya cerita tentang Yusuf, bagaimana orang-orang yang dia kasih membuang dia. Ya, itu sangat pahit, dia tidak diterima oleh keluarganya. Tetapi dia tidak pernah menyerah, karena dia tahu hari depan itu milik Tuhan. Dan kalau dia berjalan bersama pemilik hari depan, maka hari depan itu miliknya. Haleluya. Ini yang harus kita yakini. Young people, anak-anak muda, jangan pernah menyerah. Jangan ikut arus dunia ini. Never give up. Kalau kemarin Anda jatuh, hari ini Anda harus bangun. Kalau hari ini Anda putus asa, kecewa, mungkin Anda merasa tidak dikasih, tidak diterima, kurang kasih sayang dari orang tua. Jangan putus asa, jangan salahkan orang tua. Masih ada orang tua sejati, yaitu Tuhan, Bapamu di sorga, yang menerima apa adanya kamu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu ketika kita bersandar kepada Tuhan, makanya Raja Daud mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhanlah yang akan memulihkan mereka. Bukan tidak ada kemalangan, bukan tidak ada pergumulan, tapi itulah seninya berjalan bersama Tuhan. Supaya kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, we walk by faith, not by sight. Kami berjalan dengan iman setiap hari, bukan dengan penglihatan. Yang kita lihat hari ini mungkin kesukaran, kegagalan, kesulitan. Tetapi ketika kita berjalan dengan iman, kita tahu bahwa iman itu mengerjakan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Karena dengan iman itu, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sangat percaya itu. Saya lahir di pedalaman, saudara, orang Kalimantan. Satu hari saya cerita waktu saya khotbah di gereja bule. Saya bilang, I'm from Borneo. I was born in the jungle. Saya bilang, di hutan. I'm from the headhunter generation. Orang Dayak itu pemotong kepala orang ya. Wah, mereka takut, wah. Are you sure we are safe? Katanya, apa kamu jamin kami pulang dengan selamat? Saya bilang, don't worry, because Jesus changed my life. Tuhan Yesus sudah mengubah hidup saya. Tapi bukan itu poinnya, saudara. Kalau saya biasa sampai sekolahkan anak ke luar negeri, bukan karena
Bukan karena saya pengusaha, bukan karena saya banyak uang, tidak. All by faith, semuanya dengan iman. Berjalan dengan iman. Ada teman hamba Tuhan katakan, dia lihat, wah banyak sekali jas-jas dari luar negeri. Gimana kamu? Saya bilang, jangan kamu lihat hasilnya, kembali kepada prosesnya. Saya bilang, you pernah nggak tidur di kandang ayam? Nggak pernah, saya pernah. You pernah nggak tidur di itu rumputan makanan sapi, kamu tidur di atas? Belum, saya pernah, saya bilang. Dari Kupang saya pergi penginjilan ke Jawa, tidak bisa beli tiket pesawat, kita naik pesawat yang ngangkut sapi, pastor. Di bawahnya sapi semua, di atas tuh rumput-rumput. Disitulah hamba-hamba Tuhan membaringkan kepalanya. Ketika kaptennya tahu bahwa saya penginjil, Bapak kenapa tidak tahu, kasih tahu saya? Saya kan anak Tuhan juga katanya, orang Flores. Kalau Bapak kasih tahu saya, aduh masa saya tega suruh hamba Tuhan tidur di makanan binatang. Dia bilang, saya bilang, Pak Cap, saya bilang, jangan khawatir, jangankan saya ini cuma hamba. Juru selamat saya aja lahir di kandang binatang, saya bilang. Saya tidur di sini tidak akan menentukan siapa diri saya. Mau tidur di bintang 5, mau tidur di rumputan makanan binatang, tidak akan mempengaruhi kalau hati kita benar di hadapan Tuhan. Di Papua tidak ada gereja yang terima saya karena saya masih penginjil muda dan tidak jelas lulusan teologianya dari mana. Saya sekolah Alkitab di Kupang, lalu waktu itu gabung dengan Youth with Mission. Dikutus ke Kupang, setiap mau datang ke gereja, pendeta tanya, Dek, kamu lulusan teologi mana? Gelarmu apa? STH, BTH, MA atau apalah. Ya, saya bilang saya tidak punya gelar Pak, saya cuma punya hati aja yang mau melayani. Ya dibilang, Dek, kita paling suruh adik bisa ngajar sekolah minggu saja. Ya saya bilang jauh-jauh, saya dari Kalimantan, sekolah Alkitab, terus datang ke sini, ya cuman ini aja pelayanan. Tapi saya belajar bersyukur. Nah, satu hari karena penolakan itu, saya pikir saya mau tinggal di mana. Lalu ada seorang mahasiswa, dia baru saja lulus, lalu dia sudah bekerja di Universitas Cendrawasih, di Unjen. Lalu saya layani dia terima Yesus, dia senang sekali, dia bilang, kakak, orang Papua itu kan baik sekali ya, panggil kita bapak, mama, kakak. Kakak, tinggal saja sama kita, tapi ada masalah kakak. Saya bilang, Dep, tanya dia apa masalahnya? Bapak saya pemabuk. Saya bilang, pasti kakak hamba Tuhan tidak suka lihat. Bukan, saya tidak suka orang mabuk, tapi saya harus mengasihi si pemabuk itu. Saya bilang gitu. Kita benci dosanya, tapi kita harus mengasihi orangnya. Lalu akhirnya saya tidur di luar, di ruang tamu. Karena bapaknya pemabuk tiap hari main judi, jadi saya tuh duduk aja nunggu mereka main judi, main kartu. Kadang-kadang sampai pagi, biasa tidur di situ. Nah satu hari saya lihat di belakang kok ada kandang kosong, kandang ayam Bangkok. Zaman itu tuh mahal ya. Ya Bapak ini pelihara ayam Bangkok, tapi udah dijual rupanya. Saya bilang, Bapak, kira-kira bisakah saya tidur di kandang ini? Dia nangis, bayangkan saudara, orang pemabuk aja sadar kalau penginjil itu tidur di kandang ayam itu tidak layak, jadi dia nangis. Dia bilang, anak jauh-jauh datang menginjil ke Papua, masa tidur di kandang ayam? Sekali lagi jawaban saya seperti kapten itu, jangan takut Bapak, jangankan saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat saya pernah lahir di kandang di Bethlehem. Saya bilang, apalagi saya. Tapi saudara, proses itu Tuhan izinkan apa? Supaya Tuhan membentuk karakter kita. Supaya kita ketergantungan kita tidak tergantung, nilai diri kita tidak tergantung kepada apa kata dunia ini. Jadi jangan kalau saudara misalnya belum bisa pakai mobil mewah atau apa, merasa iri, merasa minder, jangan. Saudara tetap bernilai di mata Tuhan. Dan itu yang saya alami, akhirnya Tuhan angkat orang dari pedalaman ini, bisa bawa keluarganya ke luar negeri, anak sekolah di luar negeri. Dan itu bukan karena terjadi begitu saja. Tapi bagaimana reaksi kita terhadap proses Tuhan itu. Ketika kita tidak putus asa dan menyerah kepada keadaan, maka Tuhan akan bertindak membela kita. Saudara tahu nggak seorang jenderal itu? Kalau dia jenderal komandan, mana mungkin dia membiarkan anak buahnya terlantar. Dia akan bela dengan cara apapun. Karena itu saudara, mari kita bersikap seperti Rut. Rut memilih untuk tetap teguh imannya.
dan bersandar kepada Tuhan. Dia memiliki integritas diri kepada Tuhan. Sekali dia memilih Tuhan, dia tidak akan mundur daripada Tuhan. Karena dia tahu bahwa pemilik hari esok itu adalah Tuhan sendiri. Tapi prosesnya, saudara-saudara tahu bahwa dia kemudian akhirnya bertemu dengan Boas, ke ladang Boas dia harus menimba gandum-gandum bekas. Bayangkan seorang wanita cantik bekerja di tempat bekas orang bekerja. Mungkin orang dengan sebelah mata memandang dan melihat, tapi Ruth tetap fokus. Sebab dia tahu bahwa Elohim dia sanggup melakukan segala perkara. Singkat cerita saudara, bahwa Ruth memilih untuk memiliki iman yang teguh sekalipun di tengah gelombang yang hebat. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat pada pasal yang keempat, Ruth kemudian diambil, ditebus oleh Boas dan menikah dengan Boas dan melahirkan seorang anak bernama Obed. Dan dari Obed lahirlah seorang bapak bernama Isai. Dari Isai lahirlah seorang pahlawan Israel yang bernama Daud. Dan dari Daudlah lahir yang kita kenal dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bahkan kita lihat sampai pada Yesus Kristus, dia datang ke dunia ini, lahir di kandang di Bethlehem. Dia tidur tidak punya bantal, tidak tidur di hotel. Dia sangat menderita, ditolak, dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib sebagai orang yang sangat terhina. Tetapi misi penyelamatan Allah yang begitu dahsyat tidak bisa dihentikan oleh karena kesusahan, karena penderitaan, karena aniaya, karena kelaparan, karena bencana, karena salib sekalipun. Allah tidak akan pernah gagal. Dan semuanya itu tidak akan menghentikan kasih Allah kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya kita merayakan Natal. Karena ada orang yang seperti Ruth memilih untuk hidup teguh. Memiliki dedikasi, iman yang teguh kepada Tuhan. Dan akhirnya hidupnya berkemenangan. Dan hidupnya mengubah dunia menjadi berkat. Melalui cicitnya lah juru selamat lahir. Saudara, kalau saudara ingin mengubah dunia, mulai dari diri kita. Mulailah memiliki iman yang teguh. Mulailah untuk tidak menyerah kepada situasi apapun. Mulailah untuk hidup bagi Tuhan. Karena itu adalah kunci hidup berkemenangan. Dan saudara akan lihat anak cucumu, kata Tuhan, akan menjadi perkasa di bumi. Sehingga semua bangsa yang akan melihatnya akan berkata, sungguh dia adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Itu Yesaya mengatakan seperti itu. Kalau kita ingin melihat berkat Allah, kalau kita ingin melihat keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati Tuhan, mulai dari kita memilih sikap seperti Ruth. Saya mau katakan bahwa pilihan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Ketika Anda memilih untuk setia, ketika Anda memilih untuk berpegang teguh kepada Tuhan, apapun harganya, Anda akan melihat masa depan Anda. Anda akan tersenyum untuk anak cucumu pada masa yang akan datang. Karena itu jangan fokus kepada masalah hari ini. Fokus kepada Tuhan pembuat hari esokmu. Karena bersama Dia Anda lebih daripada pemenang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya, haleluya. Glory Jesus. Mungkin saudara sedang mengalami tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup. Dalam keluarga. Hidup ini bukan mudah saudara. Karena dunia ini, this is not your home. Dunia ini bukan rumah kita yang sejati. Kita hanya, orang Jawa bilang, mau mampur ngombe. Hanya numpang minum kita di dunia ini. Tidak ada yang kita dapat banggakan. Kalau hari ini saudara sedang tergoncang, sedang banyak masalah, jangan memilih untuk hidup dalam kepahitan. Kalau hari ini saudara dalam kesulitan, ada percobaan dalam hidup, jangan memilih untuk menyerah. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi apapun namanya, penyakit, kesukaran ekonomi, kesulitan, apapun pekerjaan, percayalah seperti Ruth, menggantungkan hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Karena Allah itu tidak pernah berubah. Kalau Dia menolong Ruth, Dia akan menolong saudara. Kalau Dia membangkitkan Lazarus dari orang mati, Dia akan membangkitkan saudara dari keterpurukan saudara. Kalau saudara pernah gagal, seperti Petrus pernah menyangkal Yesus, saudara jangan takut. Karena Tuhan mampu mengubah orang yang gagal menjadi orang yang berkemenangan dan diberkati Tuhan. Hari ini saudara
adalah memilih, menentukan pilihan. Saudara, saya mau ikut Tuhan. Apapun yang saya hadapi saat ini. Saya memilih untuk tidak menyerah. Saya memilih untuk tidak menyalahkan keadaan. Saya memilih untuk tidak menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu Tuhan punya rencana di balik itu semua. Aku percaya hari esokku ada hari yang penuh dengan kemenangan. Aku bersama Tuhan. Aku akan melihat anak cucuku akan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai. Mengubah dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun hari ini ada air mata, karena besok ada sukacita dan sorak-sorai. Saya minta Bapak Gembala Sidang Pastor Stephen untuk berdoa. Kalau ada dan saudara mau jemaat yang mau didoakan, kita dalam keadaan berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan di tempat, mungkin sudah sedang sakit, sudah sedang bergumul untuk anakmu, untuk cucumu, atau mungkin anak-anak muda yang saat ini sedang desperate. Anda sedang putus asa karena tidak tahu tujuan hidup Anda. Mungkin Anda sedang mencari jati dirimu. Jati dirimu, listen young people. Jati dirimu ada di dalam Yesus Kristus. Nasibmu bukan dari dunia ini, bukan dari siapa-siapa. Nasibmu ada dalam tangan Tuhan. Karena itu pilihlah Tuhan Yesus hari ini. Haleluya. Terima kasih, turunkan tangan. Tuhan melihat tangan-tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Kemuliaan mengikuti hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermatahari. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, percaya kepada firman Tuhan. Ada masa depan bagimu. Sekalipun kau melihat perkara-perkara yang kurang baik hari ini, percaya Tuhan akan tolong kau. Tuhan akan tuntun dan Tuhan akan bentuk karaktermu. Supaya kau teguh, kau kuat dalam segala perkara. Tuhan hamba berdoa untuk setiap pribadi yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan jamah setiap pribadi kami. Supaya kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pakai umat-Mu di tempat ini. Pakai untuk sungguh-sungguh melihat rencana-Mu digenapi. Dalam segala perkara. Supaya ada kesaksian di dalam hidup mereka. Ada pengalaman baru berjalan bersama Tuhan. Yang Tuhan tunjukkan. Bahwa melewati lembah air mata sekalipun. Di situ tangan Tuhan bekerja. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau lakukan kepada banyak hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga akan lakukan kepada umat-Mu Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Supaya umat-Mu masuk ke tahun yang baru Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh sorak-sorai Tuhan Yesus. Seperti apa yang firman-Mu katakan Tuhan Yesus. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka akan pulang dengan bersorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Itulah yang Tuhan buat bagi orang-orang yang benar. Orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu. Dalam segala perkara yang dia kerjakan Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya di Perth Tuhan Yesus. Berkati rumah tangganya. Berkati pekerjanya. Dimanapun hamba-Mu berada. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan tangan Tuhan terus menopang dia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin.